Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 17 Maret 2024, Minggu Sengsara 6, pukul 6 dan 9 pagi, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tataleta SSITO, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 11.00 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 12.00 WIB. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan Paskah Sekolah Minggu. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 7.30 WIB. Persiapan Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Selasa 19 Maret 2024 pukul 20.00 WIB. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan Remtars Passover Week. Komisi Remtar akan mengadakan aksi menu pada 17 Maret sampai 22 Juni. Mohon dukungan jemaat. Chit Chat in Christ akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di HKBP Depok 1. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Sharing Alkitab akan dilaksanakan pada Kamis 28 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 19 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 22 Maret 2024 pukul 10 pagi di gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 6 pagi di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 20 Maret 2024 pukul 19.00 WIB di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 17 sampai 22 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Komisi Remtar akan mengadakan aksi menu pada 17 Maret sampai 22 Juni. Mohon dukungan jemaat. Chit Chat in Christ akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di HKBP Depok 1. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Sharing Alkitab akan dilaksanakan pada Kamis 28 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di gereja.
Pelatihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 19 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 22 Maret 2024 pukul 10 pagi di gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 6 pagi di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 20. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, di mana pada hari ini adalah Minggu Sengsara yang ke-6 menjelang Paskah nanti. Pada minggu ini pelayan firman adalah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren Monalisa TT Lepta, Sarjana Sains Teologi. Sebelum ibadah kita mulai, mohon perhatian sejenak untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Mohon untuk menonaktifkan handphone ataupun mode silent. Dan Bapak Ibu yang bersama dengan putra-putrinya yang masih kecil, mohon untuk dijaga. Kemudian untuk Bapak Ibu bila akan ke belakang, ke toilet, ada di pintu sebelah paling kiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menundukkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nas Minggu Sengsara ke-6 diambil dari Yesaya
53 ayat 8 dari terjemahan baru kedua LAI 2023. Demikian. Sesudah ditanam dan dihukuman, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kenal tulah. Marilah kita bangkit berdiri, prosesi pelayan. Oleh Tuhan. Memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara ke-6 saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang dikasihi Allah, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah hamba yang tekun merendahkan diri. Tema ini berbicara tentang Yesus Kristus yang telah merendahkan diri dan menjadi teladan bagi manusia. Yesus sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan." Dari Matius 11 ayat 29, terjemahan baru 2 LAI 2023.
dosa. Marilah kita mengakui segala dosa yang telah kita perbuat di hadapan Allah. Tanpa pengakuan kita, maka dosa menjadi hal yang merusak relasi yang kita miliki dengan Allah dan juga dengan sesama. Firman Allah berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanlah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar." Dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2, terjemahan baru 2 LAI 2023. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi. Ya Allah, Maha Kasih dan Maha Kudus, dengan sesal dan malu kami mengakui dosa kami. Kami telah berdosa karena kerap menolak menaati firman-Mu. Kami telah berdosa karena kami sering melakukan tawar-menawar untuk menjalankan firman-Mu. Kami telah berdosa karena tak jarang kami merasa keberatan untuk bertindak sesuai dengan firman-Mu. Kami telah berdosa karena tak jarang kami lebih mengikuti hawa nafsu dan kekhawatiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Dosaku padamu.
mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Bagi saudara yang telah mengaku dosanya dan bertobat dari setiap dosa serta hidup melekat pada Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 demikian. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Petunjuk hidup baru. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita melakukan apa yang baik, diambil dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Takutlah akan Allah dan bersandarlah terus pada kebenarannya. Pada kebenaran Allah sajalah kami bersandar. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berteduh sejenak. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari keluarga Bapak Rimski Judiseno. Shalom, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk boleh memuliakan nama Tuhan lewat kesaksian pujian. Lagu ini judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Mungkin bisa ditampilkan? Sudah? Iya. Bapak Ibu yang mengetahui lagu ini, saya boleh ajak kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari kita sama-sama. Tuhan selalu menolongku, yes Lord, selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari keluarga Bapak Rimski. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan kekudusan hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan. Dan Allah yang senantiasa menuntun kami agar kami boleh tetap hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Pagi ini dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami agar kami dapat mendengar setiap perkataan firman dengan baik. Kami memahaminya dan kami lakukan itu dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai Engkau. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Filipi pasal yang kedua. Kita baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat bagian firman Tuhan yang akan kita baca, saya mengundang kita yang bisa berdiri. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita baca secara bersama-sama 4 ayat ini. Dari Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya percaya Bapak Ibu semua sehat. Amin. Jasmani rohani ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembahasan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi sekaligus kita memperingati minggu sengsara yang ke-6. Berarti tinggal 1 minggu lagi. Lalu kita masuk dalam perayaan-perayaan hari-hari gerejawi, yaitu Jumat Agung dan perayaan Paskah.
Memasuki minggu sengsara yang ke-6, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba yang merendahkan diri dan taat. Bapak Ibu pasti ingat ya khotbah minggu lalu. Amin. Ya karena kan lanjutan ya, gampang ingatnya. Kalau bacaan dari lain pasti mungkin kita lupa. Tapi kita ingat minggu lalu kita membahas dari ayat 1 sampai 7 yang berbicara tentang hamba yang mengosongkan diri, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Mengosongkan itu berarti apa ya? Memindahkan barang atau menuangkan sesuatu ke wadah yang lain sampai benar-benar kosong. Gitu ya? Kita pahami seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mengosongkan itu artinya dipindahkan sampai benar-benar kosong. Kalau masih ada sedikit berarti kita bilang masih ada. Tapi sampai kosong wadah itu. Nah, Yesus mengosongkan diri berarti dia melepaskan segala sesuatu yang menjadi hak istimewanya sebagai Allah. Dia lepaskan kedudukannya, kemuliaannya untuk diisi atau menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, loh berarti waktu Yesus jadi manusia dia bukan Allah. Ingat, satu hal yang menjadi dasar iman kita. Waktu Yesus mengosongkan diri, dia lepaskan hak istimewanya, tapi hakikatnya sebagai Allah itu tidak hilang. Dari mana kita tahu bahwa hakikat Tuhan gak hilang? Hakikat Allah dalam diri Yesus waktu jadi manusia itu tidak hilang. Ada dua peristiwa Bapak Ibu. Yang pertama waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Apa yang terjadi waktu Yesus dibaptis? Ada peneguhan dari Bapa di sorga. Suara Allah yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu sudah bukti nyata bahwa dia adalah Allah. Dan peristiwa yang kedua, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, transfigurasi. Kalau kita kenal istilah itu ya. Waktu dia naik ke atas gunung, ya, kemudian Tuhan berbicara dengan kata yang sama. Waktu wajahnya berubah dan itu disaksikan oleh para murid, Yohanes, Yakobus. Mereka melihat dan wajah Yesus berubah dan mereka tiba-tiba datang Musa dan Elia. Dan disitulah suara Allah, peneguhan kembali dilakukan. Allah katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi meskipun Yesus mengosongkan diri, dia menuangkan semua yang adalah hak istimewanya, hakikat kealahannya tidak hilang. Makanya Bapak Ibu dan saya percaya Yesus Kristus adalah Allah. Amin. Itu gak boleh berubah loh, sampai mati. Itu harus kuat dalam ingatan kita, hati kita terima. Karena mulut berkata, hati percaya, kita diselamatkan. Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus mengosongkan diri dari kealahannya dan mengambil kemanusiaannya. Itu mengajarkan kita satu pelajaran yang penting bahwa Tuhan Yesus itu dia rela menjadi tidak penting. Mengosongkan diri dari hak istimewanya kan. Berarti dia rela menjadi tidak penting demi kepentingan Bapak Ibu dan saya. Setuju? Dia gak rela dengan besar hati tinggalkan semua hal yang begitu mulia dalam dirinya sebagai Allah. Dia menjadi tidak penting demi kepentingan kita. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi setiap kita yang tadi berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Berarti bagian ini pun kita percaya harus terjadi dalam hidup kita. Bahwa orang, hakikat kekristenan itu adalah ketika kita sadar dengan sungguh apa yang Yesus lakukan, menjadi tidak penting demi kepentingan manusia, dan itu juga menjadi bagian dari gaya kehidupan kita. Artinya begini, kalau orang bilang dia percaya Yesus adalah Tuhan,
Berarti dalam perjalanan hidupnya dia juga siap menjadi tidak penting demi kepentingan orang lain, bahkan demi kepentingan Tuhan. Itu harus jadi apa ya, kalau saya bisa bilang prinsip kehidupan kita. Cuman pertanyaan saya, Bapak Ibu siap gak menjadi tidak penting demi kepentingan orang lain? Jangan jawab sekarang, renungkan dulu gitu ya. Karena kadang-kadang kalau di gereja kita bilang, oh haleluya saya siap. Begitu di luar belum tentu. Kenapa? Karena baik pandangan mata kita, pikiran kita, sikap hati kita, itu setiap hari kita disuguhkan pemandangan orang-orang yang bahkan mungkin juga kita alami itu, kita praktekkan itu. Orang-orang yang merasa harus dipentingkan, yang tidak mau merasa dianggap diabaikan atau merasa tidak dipentingkan. Semua orang di dunia ini pengen dianggap penting. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Bagaimana dengan saya? Jawab masing-masing ya. Apakah kita merasa diri pengen dianggap penting? Tiap hari kita disuguhkan apa ya, pemandangan seperti itu. Makanya kenapa saya katakan jangan cepat jawab. Harus butuh pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita hidup dalam prinsip seperti Kristus. Mengosongkan diri. Rela menjadi tidak penting demi kepentingan orang lain. Kenapa saya bilang itu tidak mudah bagi kita? Tiap hari kita disuguhkan pemandangan orang-orang yang tidak mau dianggap tidak penting. Semua orang pengen, siapapun dia di dunia ini pasti mau dia tuh dianggap sesuatu oleh orang lain. Nggak mau diabaikan, tidak mau kalau dianggurkan, orang bilang begitu. Apalagi dianggap tidak penting. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita lihat di jalan raya Bapak Ibu ya, saya suka kasih contoh ini. Kan itu paling gampang untuk, karena tiap hari kita ada di situ ya. Kita pasti, kecuali memang kita di rumah nggak keluar-keluar. Tapi kita disuguhkan pemandangan kalau di jalan raya itu, saya percaya kemacetan terjadi bukan, mungkin faktornya bertambah kendaraan, iya, jalan makin kecil. Tapi margonda makin dilebarkan kan, aman. Ya. Bukan karena volume kendaraan yang bertambah. Tapi perhatikan, karena ada banyak orang yang merasa penting. Ada orang yang merasa bahwa tidak bisa ngalah atau tidak sabar. Pokoknya kalau bisa saya harus duluan. Sehingga yang terjadi itu kemacetan di mana-mana. Bapak Ibu, apalagi kalau kita lagi antri panjang gitu ya. Tiba-tiba ada yang serobot, ada nggak yang kayak gitu? Maksudnya orang lain serobotin kita gitu ya. Kalau kita yang serobot berarti harus bertobat. Misalnya kita lagi antri panjang, tiba-tiba ada yang serobot, itu Tapi yang saya heran itu ya, penyakit yang satu ini paling gampang menular. Tertular juga untuk kita kadang-kadang gitu ya. Begitu ada orang serobot, kita juga ikut-ikutan. Demi cepat menganggap bahwa hidup ini darurat terus. Jalan tol itu ada bagian yang tempat daruratnya. Apa namanya Bapak Ibu? Bahu jalan. Tapi coba lihat. Kayaknya semua orang hidupnya darurat. Padahal mungkin mau pergi makan enak tuh. Tapi lewat aja tuh bahu jalan. Saya orang yang paling gemes kalau lihat orang lewat bahu jalan, kecuali dia pakai lampu darurat gitu ya. Tapi masa mau pergi makan enak harus darurat gitu ya. Tahanlah sedikit, jangan sampai bikin dosa gitu. Saya pernah naik mobil, mohon maaf disetir oleh majelis waktu itu, kami pulang. Bukan majelis yang ini ya, saya cuma mau ini aja. Dulu waktu saya masih di tempat lama. Terus karena pulang retreat, saya ngantuk, saya tertidur. Begitu saya buka mata, kok ada goncangan kuat. Ternyata lewat bahu jalan. Begitu saya bangun, saya bilang begini, Pak, bahu jalan. Ibu udah bangun? Oh, berarti taatnya tuh kalau ada yang ngawasi. Bener kan Bapak Ibu ya? Kadang-kadang tuh kita kan taat kalau ada polisi. Coba kalau ada polisi di lampu merah situ, nggak ada tuh yang berani sampai di pertengahan itu. Kalau bawa kendaraan terus lihat orang nggak taat itu kayak polisi datanglah gitu kan. Nggak mungkin saya berdoa Tuhan datanglah, kan nggak mungkin ya. Polisi coba urus orang-orang ini gitu ya. Mereka hanya taat kalau ada yang ngawasin. Nah kita jangan sampai seperti itu. Ketaatan kita karena jaim depan orang. Harusnya itu jadi sesuatu yang mendarat daging.
menjadi gaya kehidupan kita. Amin. Jangan begitu ada Bu Pendeta langsung, Bu Pendeta datangnya kunjungan, baik-baik kita ya, jangan sampai kelihatan kita lagi berantem. Ya. Jangan sampai kelihatan siaga satu, pokoknya kita harus aman terkendali. Padahal aura-aura kayak gitu mah berasa Bapak Ibu. Betul ya? Kalau datang gitu suami istri lagi berantem, auranya itu, kok pakai aura ini kayak lagi apa aja. Atmosfernya itu tercium. Itu langsung, pasti ada yang gak beres. Itu berasa banget. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus siap menjadi tidak penting demi kepentingan kita. Oleh karena itu, untuk hidup yang seperti ini kita butuh pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih contoh kepada kita. Cara Tuhan tolong kita itu cuma satu. Kita kan butuh pertolongan Tuhan untuk hidup dalam prinsip ini. Tuhan sudah tolong kita. Cara Tuhan tolong itu satu. Dia tunjukkan secara langsung bagaimana hidup menjadi tidak penting bagi kepentingan orang lain. Yesus tunjukkan itu bagi kita, betul ya? Kalau kita baca itu dalam kitab Injil, hampir semua bagian kehidupan Kristus menunjukkan bagaimana dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Hakikatnya gak hilang, tapi hak istimewanya harus ia tanggalkan itu demi kita manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus menjadi tokoh sentral dalam hidup kita dan memberikan keteladanan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Maka bagian berikut yang menjadi bacaan kita hari ini, ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ada dua karakter yang ditampilkan di situ, yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang siapa Yesus. Yang pertama, merendahkan diri dan taat. Apa beda merendahkan diri dan merendahkan hati? Kata merendahkan diri di sini beda dengan kata minder. Orang rendah diri itu kita pakai istilah apa? Minder ya. Orang minder itu sebenarnya bukan orang rendah hati. Itu orang sombong level bawah. Kalau orang sombong level atas itu dia pamer. Tapi kalau orang sombong level bawah itu dia tidak percaya diri. Ya, merasa bahwa saya nggak bisa, saya ini nggak ada apa-apanya. Padahal Tuhan selalu ciptakan kita dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Amin ya. Tuhan tuh ciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing. Mungkin kita nggak bisa di bagian itu, tapi Tuhan pasti kasih kemampuan kita ada di bagian yang lain. Makanya bersyukur dengan keadaan kita, itu pemberian Tuhan. Nah, apa bedanya merendahkan diri dan merendahkan hati? Itu tidak berbeda, karena itu berasal dari satu karakter, yaitu karakter ilahi. Orang yang bisa merendahkan diri artinya menempati posisi menjadi tidak penting. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau merendahkan hati. Sampai di sini jelas Bapak Ibu ya? Jadi orang bisa merendahkan diri, menempatkan diri pada posisi yang tidak penting demi kepentingan orang lain. Dia bisa lakukan itu karena ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu karakternya Tuhan yang tidak pernah hilang, yang Tuhan berikan itu kepada kita. Berarti kalau kita mau menempatkan posisi kita sebagai yang tidak penting, kita harus memiliki apa? Kerendahan hati. Bapak Ibu rendah hati? Kok gak diaminkan sih? Amin kan? Karena kita percaya Yesus, Dia berikan itu bagi kita. Persoalannya keluar atau tidakkah itu dia. Karena waktu kita percaya Yesus, Dia berikan benih itu bagi kita. Punya kerendahan hati. Tapi persoalannya kelihatan sama orang atau tidak, tergantung bagaimana gaya kehidupan kita. Jadi orang yang rendah hati, dia bisa ada dalam satu sifat kehidupan, yaitu mau menempatkan diri menjadi posisi yang tidak penting.
Bapak Ibu, mari kita lihat kapan sih kita melihat secara langsung dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Tuhan Yesus dia punya kerendahan hati dan mau merendahkan dirinya. Bapak Ibu ingat peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Ya, Matius 4 itu ya. Berapa kali Yesus dicobai? 3 kali. Ya. Ini urusan mata, pandangan mata, kesombongan dan keinginan daging. Itu 3 dosa manusia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Yesus dicobai untuk 3 keinginan yang mendatangkan dosa ini. Waktu Yesus dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari, ditawarkan ulang-ulang, kamu lapar, ubah batu ini menjadi roti. Jatuhkan dirimu ke bawah, ada firman malaikat akan menatang kakimu. Memang benar ada firman di Mazmur katakan demikian. Lihat ini semua kemegahan dunia, aku iblis akan berikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Tapi Bapak Ibu perhatikan dalam setiap respon Tuhan Yesus dalam tawaran iblis. Tuhan Yesus tidak makan puji. Tuhan Yesus tidak, orang Batak bilang si panggaron. Tuhan Yesus tidak makan omongan iblis demi untuk dia dapatkan semuanya itu, enggak. Tapi dia menempatkan posisi Tuhan lebih penting, firman Allah lebih penting. Dalam kondisi sebagai manusia, dia tempatkan perintah Bapa itu nomor 1 di dalam hidupnya. Itu tanda orang merendahkan diri. Punya kerendahan hati, mau taat pada kehendak Tuhan. Kapan lagi peristiwa kita melihat Yesus merendahkan diri? Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Filipi ini. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu ingat isi doa Tuhan Yesus, dia bilang apa? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu sebuah permohonan ya Bapak Ibu ya. Tapi menutup doanya dia katakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dia punya keinginan, ibaratnya Tuhan bilang begini, Bapak ada gak jalan lain selain ini? Karena dia tahu waktu dia berdoa sampai keluar keringat dalam bentuk darah karena tekanan yang luar biasa. Secara kemanusiaan ya, secara kealahannya dia sudah lihat ke depan apa yang akan terjadi, tidak mudah. Makanya kemanusiaannya gak sanggup hadapi itu. Sampai keluar keringat seperti titik-titik darah. Dia tahu apa yang akan terjadi, itu kealahannya. Tapi dia tahu sebagai manusia dia harus jalani tahapan itu. Dan dia bilang, kehendakmu Tuhan yang terjadi. Orang kalau nggak rendah hati nggak mungkin mau ikut maunya Tuhan. Pasti bilang begini, saya juga punya hak, kalau boleh jalan lain aja lah. Nggak usah pakai acara ini. Langsung aja kita binasakan, mereka ciptakan baru, atau kita langsung aja selamatkan. Tapi di situ kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Yesus mau merendahkan diri. Kapan lagi Yesus merendahkan diri? Nah ini paling gampang kita tebak. Waktu menjalani Via Dolorosa, jalan penderitaan. Ada Tuhan Yesus bersungut di situ Bapak Ibu? Ada? Enggak ada. Ada dia bilang begini, awas lo ya, ntar saya bangkit saya hancurin kalian semua. Enggak ada. Padahal kalau bisa Yesus tinggal kasih kode aja ke atas kira-kira gitu ya. Tinggal bilang aja turun gitu ya. Kepada siapa? Malaikat maksudnya. Dia bisa saja kasih kode, sepasukan malaikat bisa hancurkan orang-orang yang menyiksa dia. Dia punya hak untuk itu. Tapi Yesus gak lakukan. Makanya kalau baca saya lupa di Injil Matius kalau tidak salah. Waktu mereka mau tangkap Yesus, Yesus bilang begini, kenapa kau tangkap aku sekarang? Bukankah aku tiap hari ada di bait Allah? Kamu bikin saya kayak penyamun. Kalau saya mau, saya bisa perintahkan Bapa untuk beri 12 pasukan malaikat untuk lawan kamu. Tapi bukan itu yang Bapa mau. Artinya secara otoritas sebagai Allah, dia bisa perintahkan malaikat. Ayo 12 pasukan, bisa dibayangkan ya. Satu malaikat aja seluruh manusia gak sanggup kali hadapi.
Satu kali sepak aja habis tuh semua orang prajurit yang menyiksa dia. Tapi Yesus gak lakukan itu. Kenapa? Dia sedang ambil posisi merendahkan dirinya. Kalau itu ia tidak lakukan, Bapak Ibu dan saya tidak akan terima yang namanya hidup yang kekal. Yesus jalani semuanya itu. Dia tempatkan posisi sebagai yang tidak penting demi kepentingan kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang lakukan sesuatu kepada kita, dia memberikan apa yang menjadi haknya demi untuk menolong kita, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Saya kasih contoh begini, ini paling sering ya, kalau kita naik kereta KRL gitu ya, dan kalau dia dari Depok ini luar biasa ya padatnya. Kalau misalnya dalam kondisi kita lagi sakit kepala, pusing, begitu naik gak ada tempat duduk. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang bilang begini, Pak, Bu, mari duduk di sini. Bapak Ibu rasanya bagaimana? Sakit hati, senang, atau biasa-biasa saja? Pastikan kita bilang begini, makasih ya Pak, kalau boleh saya traktir makan yuk, kira-kira gitu ya. Karena itu orang menjawab apa yang menjadi kesesakan kita. Nah sama manusia aja, kita begitu luar biasa merasakan sentuhan itu. Apalagi yang Tuhan urus ini bukan masalah makan minum kita. Yang Tuhan urus adalah masalah hidup kita. Hidup yang kekal yang ia berikan untuk kita. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sudah harusnya settingannya itu binasa. Kita menjadi terdakwa hukuman mati karena dosa. Karena firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Kita ini terdakwa hukuman mati. Dan tidak ada yang bisa bayar apapun untuk vonis hukuman mati. Hanya nyawa diganti dengan nyawa. Tapi Tuhan ambil posisi itu demi menyelamatkan kita manusia. Supaya kita dapat hidup kekal. Maka pertanyaannya, apa balasan kita? Cuman bilang begini, makasih ya Tuhan ya, Tuhan baik banget. Ngomong doang? Atau kita malah merasa bahwa ya itu sudah memang yang harus Tuhan lakukan, kalau enggak saya enggak selamat. Ataukah kita cuek dengan apa yang Tuhan lakukan, pura-pura enggak tahu, masa bodoh. Tetap hidup dalam kesombongan kita sebagai manusia, tetap hidup dalam keangkuhan kita, lupa Tuhan. Atau Bapak Ibu dan saya meresponinya dengan berkata, Tuhan terima kasih, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Mana yang lebih baik? Ya, kita cuek aja atau kita yang terakhir itu? Tuhan terima kasih. Kira-kira Tuhan mau saya lakukan apa? Saya siap. Kenapa? Yang Tuhan beri itu lebih dari apapun yang saya punya. Amin. Tuhan kasih kita itu Bapak Ibu Saudara. Maka responilah itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya masing-masing kita punya respon yang berbeda. Masuk minggu sengsara ke-6, kita diajak sama-sama, mari responi apa yang Tuhan sudah buat. Begitu berharga apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan saudara, Yesus tidak hanya merendahkan diri, tapi bagian berikut dikatakan dia menunjukkan keteladanan hidup. Taat sampai mati. Matinya di mana Bapak Ibu? Kayu salib. Mati dalam penderitaan. Yesus kasih keteladanan itu kepada kita. Dan dia mau kita lakukan itu. Taat pada kehendak Bapa sampai kita mati. Ini kita dalam perjalanan nih menuju kepada ujung kehidupan kita di dunia ini, yaitu kematian. Maka Tuhan cuma minta satu, sepanjang saya berikan kamu kesempatan untuk hidup, cuma satu yang Tuhan minta, taat. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara? Cuma satu, firman-Nya. Amin. Alkitab. Jadi kalau ada orang yang alergi baca Alkitab, berarti dia alergi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu baca. Amin.
Kok sedikit? Amin ya. Puji Tuhan. Ini udah masuk lagi nih gerakan baca Alkitab. Ayo daftar. Gak apa-apa, nanti Mas Endi tambah lagi grup 1, boleh? Udah angguk kepala tuh, berarti siap tuh ya. Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Karena cuman itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak minta banyak hal. Tuhan cuma minta satu, taat. Kenapa? Aku sudah tunjukkan itu, kamu tinggal lanjutkan, lakukan itu. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau ada orang yang tidak mau lakukan ini, kita udah tahu model yang seperti ini responnya terhadap pengorbanan Tuhan seperti apa. Kalau ada yang bilang, sudahlah Bu Pendeta, kan yang penting hari Minggu saya gereja, gak usah berdoa, gak usah baca Alkitab, gak apa-apa lah. Udah ketahuan level imannya kayak apa. Ini yang orang bilang, Yesus bilang penabur dibuang benih. Karena ada beberapa tempat ya, jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang berduri, pinggir jalan, dan yang terakhir jatuh di tanah yang subur. Bapak Ibu, kira-kira waktu benih firman Tuhan ditaburkan, kita ini golongan yang mana nih? Tanah berbatu, semak duri, pinggir jalan, atau tanah yang subur? Oh ya, tanah yang subur. Haleluya. Semua tanah yang subur ya, amin ya. Kalau tanah yang subur berarti bertumbuh, kelihatan. Kalau kita katakan, Tuhan jadikan hatiku tanah yang gembur untuk disinari atau untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, maka Tuhan minta satu, praktekkan setiap kebenaran yang kita dengarkan. Kalau kita mau belajar taat pada kehendak Allah melalui firman, maka siap-siap Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau taat pada firman Tuhan? Amin. Saya mau kasih satu, siap-siap. Kalau kita mau belajar taat, siap-siap untuk kita kehilangan semua area hidup kita yang menyamankan kedagingan kita. Kalau mau belajar taat, siap-siap untuk hilang itu semua. Kita kalau katakan saya mau belajar hidup taat, berarti harus bersedia. Misalnya, saya harus bersedia untuk dianggap tidak penting demi kepentingan Tuhan dan sesama. Kalau saya mau belajar hidup taat, saya harus bersedia ampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Siap? Tadi yang pertama saya belum tanya. Siap untuk dianggap tidak penting? Bapak Ibu siap? Bapak Ibu kok susah sekali jawabnya ya? Apakah ada tekanan? Ya. Siap dianggap tidak penting? Siap ampuni orang lain yang salah kepada kita? Ya. Siap untuk mengasihi musuh? Tidak. Siapa yang bilang tidak tadi itu? Ini tanah berbatu-batu kayaknya nih. Atau yang berduri kayaknya yang jawab ya. Kalau tanah subur berarti kita bilang saya siap mengasihi sampai musuh sekalipun. Kalau kita bilang kita mau taat, berarti kita siap berkorban bagi orang lain. Kita siap mengutamakan kepentingan orang lain dari kepentingan kita sendiri. Kalau kita bilang mau taat, kita juga siap tinggalkan semua kebiasaan buruk kita yang hanya menyenangkan tubuh dan daging kita. Hanya menyebabkan kepuasan jiwa, tapi tidak menyelamatkan jiwa. Itu harus siap ditinggalkan. Dan kalau kita bilang saya mau taat, siap lakukan semua perkataan Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita bagaimana dia bersedia untuk semua hal yang meninggalkan kenyamanan manusia. Dia lakukan itu. Maka mari cuman satu yang Tuhan bilang, teladanilah hidup Yesus, teladani hidupnya. Dan hanya itu cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa benar, hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Maka ayat terakhir itu yang akan kita alami karena Yesus alami itu. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan.
Lalu bagian 10 dan 11, supaya ini tujuannya. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya melalui hidup kita orang kenal siapa Tuhan. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk belajar dari apa yang Yesus sudah tunjukkan secara langsung ketika menjadi manusia sejati. Bagaimana merendahkan diri, hidup dalam ketaatan pada kehendak Bapa. Sehingga Tuhan dimuliakan. Bahkan banyak orang berjumpa dengan Injil kebenaran. Ajarkan kami untuk meneladani semuanya itu Tuhan. Agar kami boleh hidup benar, kami berguna bagi pekerjaan Tuhan dan sesama. Di dalam nama Yesus yang memeteraikan firman ini dalam hati kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kidung Kesan 440 bait yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu. Marilah kita mengaku iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami percaya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami semua boleh ada di tempat ini dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami hidup benar, meresponi karya pengorbanan Kristus dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami menyatukan hati kami menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat kami pagi hari ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Ibu Loisde Boruhombing, keluarga Ibu Karsini Surojo, keluarga Saudari Nur Hayati Sega, keluarga Bapak Tukiar Pranoto Saputro, keluarga Bapak Peter Limbong, keluarga Saudari Penatua Adianingsih, keluarga Ibu Tugilah Umaryanto, keluarga Ibu Ning Suprapti Sukadi, keluarga Ibu Elizabeth Mulya di Kerama Sunario, dan keluarga Saudari Penatua Dr. Mesati Magdalena Gula. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa syafaat di saat ini.
Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Kami percaya setiap doa yang dinaikkan Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan anak-anak mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Masa depan mereka Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan kami di tengah-tengah umat-Mu. Secara khusus jemaat yang saat ini sedang ada dalam keadaan lemah tubuh dan juga sedang menjalani proses pemulihan kesehatan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartinah Makatipu, Ibu Maria Mutenah, Ibu Lasmalum Carolina Tindaun, Ibu Farida Tumpal Borusi Buea, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Tri Handini, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Tomu Manulang, Saudara Orlando Yohanes Pati, Saudari Caturini Febrianti, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, dan Bapak Martin Luther Gea. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh jasmani ataupun sedang menjalani pengobatan-pengobatan secara rutin. Tuhan, kami dalam iman boleh berkata mereka sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan semua proses pemulihan kesehatan ada dalam kendali kuasa Tuhan. Berikan kesabaran, ketaatan, kedisiplinan dalam menjalani semua proses pengobatan yang ada. Kami juga bersyukur ya Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Lois de Borohombing, Andrea Gavrila, Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, Saudara Ananda Samuel Benaya Frabudi, Saudari Tesalonika Marsha Esterini Mandei, Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, Bapak Marsen Liu, Ibu Kowita Purnamasari, Ibu Iren Yusinta, Ibu Ariati Marlina Sega, Bapak Martin Luther Gea, dan Saudari Anastasia Carolina Tiwow. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang memasuki usia yang baru di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia ada sukacita Allah, damai sejahtera Allah yang menaungi kehidupan mereka. Dan ada dalam sebuah komitmen untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai bagian mereka meresponi anugerah Tuhan yang indah yang Tuhan telah berikan. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu secara khusus yang masih mencari pekerjaan, anak-anak kami dalam mencari pasangan hidup. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menyandarkan seluruh pengharapan sungguh kepada Tuhan. Berkati keluarga yang mendambakan kehadiran keturunan secara jasmani. Bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga memberkati mereka. Kami doakan juga pelaksanaan peneguhan sidi untuk anak-anak katekumen yang akan berlangsung tanggal 24 Maret dalam ibadah minggu. Mari Tuhan Engkau berkati persiapan anak-anak-Mu agar mereka boleh menyatakan kesediaan mereka untuk setia dan taat mengikuti Kristus sampai akhir kehidupan mereka. Biar komitmen itu menyertai perjalanan hidup mereka sampai hari kematian. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan perayaan Paskah, secara khusus Paskah sekolah minggu. Tuhan memberkati perlombaan adik-adik sekolah minggu dalam rangka perayaan Paskah. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan menolong mereka agar kegiatan-kegiatan ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi adik-adik kami. Dan mereka menyambut Paskah dengan meresponinya, dengan melakukan apa yang baik, di mana mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi lingkungan di mana kami ada, kota Depok di mana kami ada, bahkan juga bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati. Ketika kami ada di tempat ini, kehadiran kami menjadi saluran berkat. Maka Tuhan berkati para pemimpin kami, pemerintah kami, agar kebijakan keputusan yang mereka ambil semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia, yaitu suku Tengger yang ada di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Berkati mereka ya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan turun atas orang-orang Tengger, sehingga mereka boleh membuka hati menerima Injil yang didengar bahkan yang dilihat melalui media-media online. Berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang sudah masuk melayani orang-orang suku Tengger.
biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Maka kami berdoa Tuhan, dalam iman kami berkata satu ketika jemaat Tuhan boleh terbentuk dari orang-orang suku Tengger yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Tuhan melihat setiap pribadi yang boleh hadir dalam ibadah minggu pagi ini. Berkati ya Tuhan dalam setiap doa-doa pribadi yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ke depan sepenuhnya ada di dalam penyertaan Tuhan. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kesalahan kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab Engkau baik ya Tuhan. Persembahan ada 2, yang merah untuk Komisi Remtar. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi, dari kami jadi tubuhnya. Segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami telah banyak menerima berkat dari-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu melalui persembahan kami ini. Kuduskanlah agar persembahan ini
agar berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara, Minggu Sengsara ke-6 ini mengingatkan kita semua untuk hidup rendah hati dan taat sebagaimana Kristus kepada Bapaknya. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian Kidung Kesan 437 bait 1 dan 2, dan bait 4 kita nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
memberkati.